Di dalamnya adalah di kayu sune itu. Maka saudara-saudara, sekali lagi saya merumuskan, kerajaan Allah pemerintahannya didasarkan satu prinsip, yaitu di kayu sune. Allah memerintah seluruh rakyatnya dengan kebenaran keadilan. Kristus adalah raja yang mencintai keadilan dan yang membenci kefasikan. Jadi setiap kali dosa, kenajisan, ketidakadilan datang kepada Kristus, pasti tolak. Kristus benci segala hal yang tidak adil, yang tidak benar. Dan yang mencintai yang adil dan benar. Itu sebab Tuhan Allah mengurapi dia dengan minyak surgawi yang memberikan sukacita. Saudara-saudara, apa artinya? Sesuatu beban yang berat di dalam pelayanan ditambah dengan kerelaan dan sukacita yang luar biasa. Nah, ini satu rahasia dari pelayanan. Jika seorang melayani Tuhan sambil melayani sambil ngomel, sambil melayani sambil merasa susah, sambil melayani sambil tidak rela, sambil melayani sambil terus merasa salibnya terlalu berat, ini orang rohaninya dah beres. Saudara-saudara, seorang melayani Tuhan harus mempunyai rahasia yang dikatakan di sini. Sambil melayani, sambil menikmati urapan sukacita. Urapan sukacita. Semua, 1, 2, 3. Urapan sukacita. Capek enggak? Capek. Susah enggak? Susah. Difitnah? Iya. Ada pengalaman yang pahit? Banyak. Banyak kelelahan, banyak pengertian yang salah, banyak fitnahan, banyak hal yang sangat menjadikan kita kecewa. Tapi kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Karena apa? Karena ada satu yang mengimbangi, yaitu minyak sukacita yang diurapi kepada kita. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Kalau ada sukacita, semua kelelahan, semua yang capek, itu menjadi hal yang ringan dan tidak mempunyai arti terlalu besar. Saudara-saudara, tidak ada hidup di dunia yang tidak ada kesulitan. Tidak ada. Jikalau engkau berani menjadi manusia, beranilah menanggung segala kesulitan. Engkau berani dagang, beranilah resiko dan kewajiban kesulitan berdagang. Engkau berani studi, beranilah menanggung tanggung jawab di dalam studi. Engkau berani menempuh ujian, berani beresiko untuk lulus atau tidak. Tidak ada hidup yang tidak kesulitan. Hidup di dunia penuh dengan kesulitan, penuh dengan resiko, penuh dengan kemungkinan disalah mengerti oleh orang lain. Berani menjadi ibu, berani mengalami kesakitan melahirkan anak, berani mempunyai anak, berani menanggung bagaimana mendidik dia sampai dewasa, berani menikah, beranilah menanggung beban daripada ekonomi seluruh keluarga. Ini merupakan satu hal yang seimbang. Kalau kita mau melayani, kita mau sukses, kita mau kerjakan segala sesuatu, jangan hanya mau hasilnya, tapi tidak mau korbannya. Jangan hanya mau bonusnya, tapi tidak mau menjalankan kewajiban. Jangan mau penuaiannya, tapi tidak mau menabur bibit. Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia tidak datang mengatakan, siapa saya tahu? Saya anak Allah, ayo semua tunduk. Tidak. Yesus datang ke dalam dunia, dia menjadi contoh. Dia datang lahir di palungan, di tempat binatang. Dia difitnah, dia diumpat, dia disalah mengerti, dia ditolak, dia diejek, dia digeser, dan dia akhirnya dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, sulit, sulit. Ada salib yang berat, berat. Mengalirkan darah, iya. Tapi Yesus mengatakan apa? Silakanlah. Di mana keadilanmu? Saya anakmu dilempar ke dunia, begitu susah. Tidak. Dia bersuka cita. Satu ayat yang saya menggerakkan hati saya, yaitu pada waktu Yesus mengutus dua dari 70 murid pergi mengabarkan Injil. Setelah mereka pulang, mereka melaporkan kesuksesan misi mereka luar biasa. Oh, karena namamu ya Tuhan Yesus, maka setan pun takluk. Kita telah mengusir setan, kita telah menyembuhkan orang sakit, kita telah melakukan mujizat, dan banyak yang percaya. Pada waktu mereka melaporkan kesuksesan misi mereka, Yesus Kristus mempunyai kecelakaan yang paling sulit. Karena Yesus mengabar Injil, tidak satu menerima. Muridnya sukses, dia tidak sukses. Muridnya diterima, dia tidak diterima. Muridnya melakukan mujizat, tetapi dia
melihat tidak ada satu yang bertobat. Jikalau seorang dosen yang tidak berhasil, muridnya berhasil memberikan laporan, dosen itu akan bagaimana? Saudara-saudara, nah ini sesuatu pengalaman yang kadang-kadang kita mengalami, tapi kita tidak tahu rahasia Yesus sebab kita mengharapkan begini. Saudara-saudara, mengapakah? Saya sendiri melihat karena Yesus memberikan ladang-ladang yang gampang untuk muridnya. Lalu dia sendiri melakukan hal yang paling sulit di ladang yang paling sulit. Tempat yang gampang, Petrus engkau pergi, Thomas engkau pergi, Yakobus engkau pergi. Yang paling sulit dia kerjakan sendiri. Karena apa? Muridnya tidak bisa. Dia kerjakan. Waktu dia kerjakan, akhirnya ada tidak satu orang yang menerima dia. Jadi murid-murid bisa menjadi sombong. Sekarang saya hebat. Guru saya tidak berhasil, saya berhasil. Guru saya ditolak, saya diterima baik. Mereka menjadi sombong. Tuhan Yesus mengatakan, jangan bersukacita hanya karena setan ditaklukkan oleh kamu. Bersukacitalah jikalau namamu tercantum di dalam buku Al-Hayat. Kalimat ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada murid-murid yang mungkin menjadi sombong. Dan sekaligus berberitahu kepada mereka, di antara mereka yang ikut melakukan penginjilan, melihat keberhasilan. Tapi ada satu yang namanya tidak ada di sana, yaitu Yudas. Jangan bersukacita karena engkau bisa melakukan mujizat, engkau bisa mentaklukkan iblis, engkau bisa menyembuhkan orang sakit. Cilakalah engkau kalau engkau mempunyai pelayanan-pelayanan seperti ini, tapi namamu tidak ada di buku Al-Hayat, tidak ada di dalam buku hidup di surga. Saudara-saudara, dan pada waktu itu Yesus menengah ke langit dan berkata, "Oh Tuhan dari langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena kehendakmu memang demikian." Apa artinya? Memang engkaulah mengizinkan saya tidak berhasil. Engkaulah mengizinkan saya begitu susah pelayanan. Dan Alkitab mengatakan, saat itu bersukacitalah hatinya. Inilah saat rohani Yesus menjadi contoh yang terbaik bagi setiap pelayan. Di dalam ketidakberhasilan, di dalam keadaan kesulitan, di dalam segala kesulitan yang besar, di dalam keadaan melihat murid-muridnya unggul dan dia sendiri ketinggalan. Dia menjadi contoh dari pelayan-pelayanan. Dia tidak iri, dia tidak marah. Dia menganggap ini adalah rencana Allah Bapa bagi dia. Ini harus diterima oleh dia. Saudara-saudara, selama ini banyak orang Kristen semangat mengetahui, memuji Tuhan kalau kita kaya raya. Pada waktu engkau tidak ada profit, pada waktu engkau terus-menerus berbulan-bulan rugi, engkau masih bisa memuji Tuhan tidak? Pada waktu engkau melihat kawanmu dapat order yang banyak, mereka terus banyak, uangnya terus tumpuk, terus tambah. Engkau melihat perusahaanmu terus merosot, engkau bisa memuji Tuhan tidak? Kembali kepada Yesus Kristus. Pada waktu Yesus Kristus melihat situasi seperti ini, dan dia mengatakan, Kapernaum, engkau sudah naik ke surga, tapi akan engkau diturunkan ke dalam neraka. Hei kota-kota yang berada di sini, aku telah melakukan mujizat, aku telah menyatakan firman, tetapi engkau tidak ada yang bertobat. Yesus berkata, jikalau mujizat yang dilakukan di antara engkau dilakukan pada zaman Sodom dan Gomora, maka kedua kota itu akan terus berada sampai sekarang, tidak dibakar karena mereka bertobat. Cilakalah engkau tidak bertobat, karena engkau tidak menerima apa yang saya kabarkan. Tapi dia mengatakan, Bapak, inilah kehendakmu yang terbaik. Lalu dia berkata, aku bersukacita. Minyak sukacita diberikan menjadi urapan pelayanan. Saudara-saudara, saya tidak tahu di antara engkau yang ikut kebaktian di sini berapa banyak yang melayani Tuhan. Jika di GRII tidak mempunyai kesempatan banyak untuk engkau melayani, engkau boleh melayani mengabarkan Injil di luar. Engkau boleh melayani di ladang-ladang yang lain. Engkau boleh menjadi saksi Kristus di mana engkau berada. Tidak perlu berebutan di dalam gereja ini. Tapi saya mengetahui, jikalau engkau melayani dengan tanpa sukacita, pelayanan itu akan menjadi berat sekali.
Jikalau pelayananmu itu penuh dengan sukacita, engkau akan menjadi orang seperti yang lain sekali. Mirip Yesus Kristus yang berkata kehendakmu memang demikian.